ya tadi kayak gitu. Lalu Ini bedanya apa nih? Kalau ini kan kalau PDD kan dia merekam sebagai ancaman untuk artis-artis itu. enggak. Nah ini apa bedanya sama yang dilakukan sama pemerintah kita sekarang? Elit-elit dipegang lehernya. Mungkin itu bisa dikaitin tuh. Bahasa umum aja, cuman emang culture-nya kan beda. Kalau party mungkin kalau di Indonesia sukanya yang ke klub gitu ya. Oh ini di rumah ya? Tapi tetap minum-minum juga kan? Iya, di sana tuh tetap minum-minum. Sex, drugs, woman. Wabat seks. Nah itu. Ntar habis itu begitu datang Perbatas aja boleh cowok boleh iya. Oh ya. Iya kan? Nah, nggak Siska di sini. Oh ya, makasih ya Mas. Oke. Tadi udah dibuka sama Alfa. Mantap kan. Jadi kita ini menjalani kegiatan sehari-hari forum atas meja. Kita selalu di atas meja. Kita nggak pernah ngomong di bawah meja. Terus sekarang kita ada sobat foreigner. Aduh, yang biasa di kolong jembatan New York. Jadi ada sobat diaspora yang kebetulan dapat beasiswa BI. Nah, Bapak Ibu. Beasiswa Bapak Ibu untuk bersekolah di mana nih? Colorado USA. Ngeri. Nah, karena dia ini semua kan sama-sama kuliahnya di rural, cuman Krisna doang nih yang di kota kuliahnya. Kota Grogol. Oh, ini kan kampung Colorado sama di Sleman nih. Kita mau bahas tentang Puff Didi. Nah, Puff Didi itu bener namanya Puff Didi ya? Didi, Dedi banyak sebutannya. Gitu. Mendingan kita tanya Siska, emang Puff Didi itu kasusnya apa sih? Langsung saya yang jawab ya. Soalnya kan Gimana Siska, ngeri banget itu. astaga. Abu. Marah. Apa sih kasusnya sih? Dengar tuh si Didi ini produser musik ya. Terus dalam Rapper juga, menjalankan- Oh, rapper juga. Mau jualan sapu nggak ya? Jualan sapu. Rapper. Terus kabarnya artis-artis yang mau terkenal itu, musisi ya yang mau terkenal itu harus melalui dia lah ya. Terus harus ikut pesta dia yang namanya White Party. Pestanya ngapain? Nah, coba dijelaskan. Enggak, pestanya ngapain, terus kenapa dia kasus atas pestanya kenapa? Sedengar aku tuh karena kayak bisa dibilang kayak sex party. Kayak Sex party. Iya. Nanti kita tanya pelakunya. karena ya waktu pas digerebek tuh itu nemuin banyak pelumas sama Baby oil. baby oil gitu. Lubrikan. Bijel. Bijel kalau mau sponsor boleh. Terutama Terea kalau mau sponsor boleh. Pengurus dia. Boleh. Smirnoff juga boleh. Banyak ya. Terus yang datang ke party itu mereka direkam tuh, jadi dikasih obat gitu ya untuk biar nggak sadar, terus habis itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, direkam, kemudian Sama Puff Didi ya? kemudian videonya aku nggak tahu sih itu gimana ya, maksudnya karena udah beberapa yang dijual juga ternyata gitu. Apakah itu untuk mengancam atau memang sebenarnya dia memeras atau sebenarnya memang udah dijual gitu nggak buat memeras lagi ya gitu. Jadi artis-artis itu diperas lewat videonya. video-video itu. Gitu. Gimana nih Mas Krisna? Ini sebagai kriminologi tindak kejahatan nggak nih? Wah, ini udah memasuki beberapa unsur ya tindak kejahatan, karena satu tadi
Ya dia merekam tanpa izin satu. Terus yang kedua juga dia caranya juga lewat pemabukan atau narkoba dan sebagainya ya. Ya. Yang dimana kalau yang gue baca gitu ya itu berdasarkan artis-artis ini kalau mau terkenal ya harus lewat dia. Gitu. Jadi ya mau nggak mau cukup memprihatinkan ya. Turut dong ya. Yang beredar juga kabarnya kan ada campur tangan pemerintah US juga ya di situ. Ngeri. Ini ngeri ada pemerintah ikut bikin berarti udah amburadul banget dong di sana ya. Gitu. Tapi emang kehidupan Amerika begitu, Bro. Tergalaku Ya, dulu yang pernah di sana, emang di sana gimana, Bro? culture-nya. Culture-nya emang gimana? Kalau di Party-party begitu emang kalau bachelor party gitu ya. Ya biasanya party di US tuh di rumah ya. Iya, ya kalau ya dulu kalau mahasiswa biasanya emang ya namanya mahasiswa ya kan. Mahasiswa yang pakai mobil atau enggak dulu nih? Tergantung dia pakai mobil atau enggak. Mahasiswa diundang. Mahasiswa yang kayak dia ini pakai mobil berarti Pakai ya. mobil. Dan memang partinya emang kayak gitu, emang separah itu ke partinya. Maksudnya ada seks bebas di tengah party dan memang udah biasa itu. Sebenarnya enggak juga sih. Jadi mungkin di beberapa area tempat mungkin bisa jadi iya, tapi mayoritas sih enggak. Jadi kalau dulu misalnya mahasiswa sebenarnya ya kalau party layaknya mahasiswa pada umumnya aja. Cuman emang culture-nya kan beda. Kalau party mungkin kalau di Indonesia sukanya yang ke klub gitu ya. Kalau ini di rumah ya. Tapi tetap Iya, minum-minum juga kan. Iya, di sana tuh minum-minum minum-minum. Sex, drugs, woman. Wabah seks. Nah itu gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak drugs itu paling ganja sih. Ganja. Di sana kalau di sana kenapa ganja? Karena kan legal. Kalau kayak kokain yang disebutkan kokain kan itu nggak legal. Enggak. Itu ilegal semua. Pokoknya yang masuk kategori ibaratnya narkotika kalau di Indonesia ganja tuh ilegal, tapi kalau di Amerika sebenarnya tergantung state-nya. Ya kebetulan dulu state Colorado itu kan dia termasuk yang legal. Ya pertama yang legal. Nah sekarang kayaknya mungkin udah 80% hampir semua state legal. Makanya lu di sana puas banget ya. Enggak lah. FYI Mas Aufa ini salah satu kader LGN ya di Indonesia. Bukan. Jadi Bung Rocky bisa diajak ya. Dia salah satu yang mencetuskan legalisasi ganja. Tidak terafiliasi dengan organisasi apapun gitu. Tapi kalau kehidupannya di sana cukup liberal ya. Jadi itu bebas, terus habis itu ya orang-orangnya nggak suka terikat dengan hukum atau mungkin nggak suka urusannya dicampuri gitu ya. Tapi yang ya kalau misalnya kita ngomong liberal tentunya nggak melulu tentang kayak begitu ya. Yang kayak misalkan narkoba, seks free sex segala macam nggak. Cuman ya itu sesuatu yang udah common di sana. Gitu. Tapi kalau misalkan itu terjadi di Indonesia sih kira-kira bakal dijerat apa sama Pak Didi itu? Apa ya? Dan sebenarnya tindakannya butuh kok pasal ya. Saya belum belajar nih. Ini bedanya apa nih? Kalau ini kan kalau PDD kan dia merekam sebagai ancaman untuk artis-artis itu ya. Ya. Nah ini apa bedanya sama yang dilakukan sama pemerintah kita sekarang, elit-elit dipegang lehernya. Mungkin itu bisa dikaitin tuh basis sekali gitu ya. Bedanya apa? Mungkin kalau Pak Didi itu dia merencanakan orang itu untuk berbuat jahat kan? Dia menjerumuskan orang lain untuk berbuat jahat yang dia desain. Nah kalau yang itu kan niatnya orang itu memang udah jahat. Oh, gitu ya. Cuman kita tahu, ya cuman si orang yang kena ngunci di leher ini tahu, oh kamu jahat, kita manfaatkan. Iya nggak? Bedanya itu ya? Bedanya itu. Motifnya Kalau beda ya, Motifnya berarti? beda. Kalau Pak Didi kan memang dia desain semua orang yang baik-baik mungkin datang sehingga di situ berbuat yang tidak baik karena di bawah pengaruh Iya. dan direkam. Oh.
Ya, kalau yang Krisna sampaikan tadi kan memang masing-masing orang tersebut sudah punya niat jahat. Oh, gitu ya. Ya kan udah jahat. Cuma dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik. Dan itu untuk waktu yang lama lagi ya. Buat waktu yang lama kan. Buat waktu yang lama. Untuk pemerintahan yang lama maksudnya. Cuma satu ya. Yang lama gitu. Tapi ini terjadi nggak sih di Indonesia menurut lo? Kayak gini-gini. Kalau di Indonesia mungkin enggak, tapi pelaku Indonesia tuh kalau misalnya dilihat ke belakang ada yang mirip-mirip tuh. Oh mirip-mirip. Pernah tahu yang apa namanya? Reza Yang Lambang. di- Nah, yang di London itu loh. Oh, ini yang orang Indo, mahasiswa Reinhardt. Indo. Oh, iya, iya. Reinhardt Oh gitu. kalau dia kan nikmatin sendiri. No, ini si Pak Bibi tuh kabarnya juga dia juga. Oh dia juga Ya, dia juga. Terutama mungkin Justin Bieber ya. Gitu. Karena kan ada ya kayak ada tuduhan pedofilia dan sebagainya juga gitu. Iya, iya. Bullying gitu. Jadi sebenarnya di seluruh dunia juga terjadi ya common yang kayak gini-gini Iya. ya, kejahatan-kejahatan begini ya. Sama Burning Sun ya. Apa itu? Yang itu juga itu yang di Korea tuh kok itu. Oh, itu Big Korea. Bang Seungri itu ya. Jadi dia punya klub terus Oh, ya Big Bang ya. Big Bang ya, dia punya klub sendiri. Terus di klub itu orang-orang penting diundang, terus dia bakalan narikin pengunjung bar gitu. Kadang-kadang random gitu buat cariin cewek itulah ya gitu. Terus ya udah dia rekam diam-diam juga di situ gitu-gitu. Oh, di Jalan Magelang juga suka gitu. Kayak gitu ya, rekam diam gitu ya. Jalan Magelang kota apa? Di kota Magelang ya? Di mana sih itu Jalan Magelang? Di mana tuh? Kacak. Kayak apa halaman nih kalau nggak salah. Kalau di Jakarta di kayak di mana kalau Mas? Illegal. Teman-teman nggak tahu. Kolo. Mas Alfa tuh, oh berarti ya ini kasus ini menggemparkan dan kayaknya ini bisa jadi pelajaran semua industri sih ya, industri hiburan terutama ya, Iya. seperti itu. Raffi Ahmad begini, Wah, kita mungkin enggak, semua bisa terjadi. Tapi Raffi Ahmad kan calon menteri. Beliau kan dokter honoris causa. Waduh. Pasti baik. Dia cocok loh jadi menteri ekonomi kreatif. Cocok. Jangan-jangan memang dipersiapkan begitu. Mungkin. Gitu kan dia kan baik. Orang baik dia kan. Gitu. Sama Marcel juga. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Ini perlu dipotong nanti bisa jadi prediksi The Simpsons. Bener katanya. Iya. Tapi memang dia kayaknya cocok jadi menteri atau kepala badan yang tentang ekonomi kreatif, dia cocok. Cocok si Raffi Ahmad. Cocok. Jadi bahasa sampai situ dulu tentang Pak Didi. Jadi intinya apa nih pelajarannya nih untuk para penonton format ini? Untuk dijadiin short tuh bagus. Apa sih? Coba tutup dulu. Hati-hati kalau kembar. Hati-hati kalau ke pesta. Hati-hati ke pesta, hati-hati kalau kembar. Hati-hati jangan banci kamera, nanti dimanfaatkan. Karena itu termasuk tindakan kejahatan juga kan. Gitu. Nah untuk sobat Amerika yang di Indonesia gimana? American Style itu bisa diterapkan di Indonesia nggak? Apa American Style. apa pesan-pesannya? Pesan-pesannya ya. Untuk anak-anak muda nih kan suka banget kan sekarang kan berselingkuh. Sekarang banyak kasus selingkuh, banyak kasus-kasus ya video-video anak-anak bocah sekarang kan waduh. Tapi sering gak sih kayak gitu? Terus ada kasus-kasus yang bukan kasus yang kayak ngerekam diam-diam kayak gitu. Belum pernah denger sih. Oh, di sana Iya, jarang di ya? sana enggak ya. Dan mereka kan sangat concern ya sama privacy. Jadi iya kayak Ya makanya kayak Afdidi bisa bikin acara puluhan tahun, Yes. ya kan, tanpa ada bocor video kan pasti mereka menikmati pesta bener kan? Iya. Nggak. Sama di rumahnya memang katanya, Jaden Smith, anaknya Will Smith siapa ya? Nah itu katanya memang ada ruangan-ruangan tertentu yang tersembunyi gitu loh. Jadi dia udah ngerekam gitu ya beberapa, terus dia Sampai ada pernah ada kasih. bawah tanahnya itu kan. Iya betul gitu. Yang tembus ke
White House bukan ya? Bukan. Dia dilewatin Marilyn Monroe bukan sih? Jalannya jauh banget. Itu yang dilewatin Marilyn Monroe kan sih? Iya, berapa kilo itu jalannya? Gak apa-apa lah ke sana, yang penting gak ke arah Sudirman sini, ke arah Kuningan Oh gitu iya. kan. Coba tembus Long Sewu aja. Long Sewu, jangan-jangan tuh. Di Long Sewu di basement gak boleh kebuka kan tuh. Hanya nembus itu tuh. Berarti nembus DP Mall juga Bang. Bener-bener. Jadi untuk orang-orang Jakarta yang nggak tahu DP Mall Lawang Sewu itu di Semarang. Jalan Magelang itu di mana? Jalan Magelang itu Bukan tuh di Sleman. di Sleman. Ya, nanti ketemu Krisna lah. Di salah satu tenan di sana nanti. Kita ketemu di sana. Jadi intinya teman-teman, di era digital sekarang ini jejak digital tuh mudah sekali diakses. Jadi harus jaga sikap, ya kan, biar rekaman-rekaman dan nggak mudah dijudge secara sosial dan nggak dimanfaatkan juga. Ya dengan pemerasan video-video atau foto-fotonya harus dijaga benar. Hati-hati. Sama kamera. Hati-hati sama kamera. Dulu tuh Prambors pernah ada hashtag jangan bugil depan kamera tuh bagus tuh. Harusnya itu di Oh ada itu ya? Jangan bugil depan kamera. Danang Darto. Itu ada tuh. Kalau Itu sebelum- ini ya percuma Pak. Sebelum itu ya, tapi sebelum Fadel Loli terkenal ya. Iya. Fadel katanya jempolnya ada 3. Bener sih? Random banget Pak. Katanya jempolnya ada 3. Gua pas gue liat di YouTube gue berhentiin tuh. Wah iya juga bercabang gue bilang. Dari kita itu saya kira ya cukup lah. Paling kita dari Colorado melaporkan Kejahatan Amerika yang Untuk- sangat untuk talent Indonesia cukup pede dengan skill atau talenta yang kalian punya, jadi nggak perlu pakai jalur kayak gitu lah ya. dan sekarang juga sudahlah. Itu dulu video dari kita. Terima kasih ya Mas. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.